Langit sore di Palembang mulai murung. Awan kelabu menggulung rendah di atas gedung kampus Universitas Sriwijaya, seolah menyiapkan hujan yang tak sabar turun. Di halaman belakang fakultas, 5 orang mahasiswa berdiri mengelilingi sebuah meja kayu yang dipenuhi peta catatan dan kamera dokumentasi. Bayu, sang ketua tim, membuka lipatan peta dengan teliti. Di permukaannya, garis-garis kontur gunung melingkar seperti pusaran air. Dan di tengahnya tertulis nama yang jarang terdengar. Gunung Seminung. Kita mulai dari sini, Desa Lumban Jaya, ujar Bayu dengan nada mantap. 3 hari 2 malam ya, jalur pendakian utara, katanya masih belum banyak dijamah pendaki loh. Cocok buat dokumentasi tugas proyek alam. Seno, sahabat dekat Bayu, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tersenyum setengah menantang. Gunung Seminung ya? Namanya aja udah kayak nama jin. Kau yakin gak ada yang aneh-aneh di sana? Rara, mahasiswi jurnalistik yang memegang kamera, menatap peta dengan mata berbinar. Justru itu yang menarik. Aku baca di forum lokal, katanya di kaki gunung itu ada desa tenggelam di bawah Danau Ranau. Desa yang lenyap setelah upacara gagal 100 tahun lalu. Dina menutup ransel yang baru saja ia rapikan. Ia dikenal pendiam, tapi pandangannya sering tajam menembus suasana. Kalau itu benar, berarti gunungnya gak kosong. Air dan gunung selalu menyimpan penjaga. Hadi, si termuda dan paling baru di kelompok mereka, menelan ludah, mencoba menyembunyikan rasa takut yang perlahan muncul. Jadi, kita bakal lewat pinggir danau itu. Bayu tersenyum tipis mencoba menenangkan mereka. Kita bukan mau cari setan di sana. Kita mau ambil data flora dan fauna buat tugas. Kalau ada bonus pemandangan, ya syukur. Kalau ada cerita mistis, ya biar Rara aja yang tulis. Tawa ringan terdengar, tapi suasana itu terasa dipaksakan. Dari jendela kelas, langit mulai menggelap dan guru pertama menggema jauh di utara, arah Gunung Seminung. Malam itu, mereka berangkat menuju Oku Selatan dengan mobil sewaan. Jalan berliku di antara perbukitan membawa mereka keluar dari kota, menembus kabut yang menebal setiap kilometer. Lampu kendaraan memantul di jalan basah, menciptakan bayangan pohon yang bergerak seperti makhluk hidup. Rara merekam dengan kameranya. Kata warga di forum, banyak pendaki yang katanya nyasar di sini loh. Peta kadang berubah, jalur bisa beda, tergantung hari. Ia terkekeh pelan, tapi suaranya gemetar. Kau bayangkan kalau kita jalan, terus peta di tangan kita tiba-tiba berubah bentuk. Seno menjawab dengan nada menggoda. Tenang. Kalau peta berubah, tinggal tanya aja sama Google Maps. Namun sinyal di ponsel mereka hilang sejak 1 jam lalu. Mereka tiba di desa Lumban Jaya menjelang tengah malam. Sebuah desa kecil di tepi Danau Ranau, diterangi lampu minyak yang temaram. Hujan sudah berhenti, tapi embun tebal menggantung di udara, menyelimuti rumah-rumah panggung dari kayu tua. Seekor anjing menyalak saat mobil mereka berhenti di depan warung kopi sederhana. Seorang lelaki tua keluar dari dalam, mengenakan sarung dan topi caping. Matanya redup,
tapi tajam seperti orang yang tahu lebih dari apa yang diucapkan. "Kalian bukan orang sini," katanya datar. "Mau kemana?" Bayu melangkah maju sopan. "Kami mahasiswa, Pak. Mau naik Gunung Seminung buat penelitian alam. Ada base camp-nya di sini ya?" Lelaki itu terdiam lama, lalu menatap mereka satu persatu, seolah menilai sesuatu yang tak tampak. Gunung itu bukan tempat untuk mencari data, apalagi hari ini Jumat malam. Besok, Sabtu Kliwon. Kalian kalau mau naik, tunggu minggu depan saja. Seno terkekeh, mencoba mencairkan suasana. "Wah, kebetulan Pak. Justru hari-hari begini biasanya sepi, cocok buat pendakian." Lelaki tua itu mendesah, lalu berjalan ke dalam warung. Ia kembali dengan sebuah kendi kecil berisi air. "Kalau tetap mau naik, bawalah ini, air dari mata danau. Dulu, orang-orang sini selalu memercikannya di jalur awal. Bukan untuk menolak setan, tapi untuk meminta izin agar kau bisa kembali." Bayu menerima kendi itu dengan sopan. "Terima kasih, Pak. Kami akan hati-hati." Namun ketika lelaki itu menatapnya sekali lagi, matanya seolah bergetar. "Kalau kalian lihat kabut turun dari puncak sebelum tengah malam, jangan lanjut. Baliklah, kabut itu bukan milik dunia ini." Mereka bermalam di rumah warga yang disewakan sebagai base camp. Dinding kayu berderit pelan diterpa angin, dan suara jangkrik bersahutan dari luar. Rara tak bisa tidur. Ia membuka laptop, memutar video dokumenter lama tentang legenda Nyi Ranau, penjaga air danau yang dipercaya pernah mengorbankan dirinya untuk menghentikan banjir besar ratusan tahun lalu. Setelah kematiannya, air dan kabut dianggap sakral. Suara di video bergema lirih. Barang siapa menginjak batas air dan tanah tanpa izin penjaga, maka jalan pulang akan ditutup kabut. Rara menatap layar kosong sesaat, lalu menulis di jurnalnya. Gunung Seminung bukan hanya gunung, ia seperti cermin dunia lain. Sekitar pukul 2 dini hari, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Bayu yang belum tidur menatap keluar jendela. Di kejauhan, di sisi danau yang hitam pekat, terlihat seberkas cahaya kecil, seperti lentera yang bergerak perlahan menembus kabut. Ia menyipitkan mata. Lentera itu tak mungkin milik warga. Posisinya terlalu jauh dari desa, hampir di tengah air. Cahaya itu bergerak, naik ke atas lereng gunung. Bayu menahan napas, ia mencoba mengabaikan, berpikir mungkin itu pantulan dari kilat. Tapi tak ada kilat, hanya cahaya yang bergerak tenang lalu padam begitu saja. Keesokan paginya, udara terasa berat dan dingin. Kabut belum sepenuhnya pergi meski matahari sudah muncul di balik awan. Warga yang mereka mintai arah menatap mereka dengan pandangan campur antara iba dan takut. Sebelum berangkat, Bayu membuka kendi air yang diberikan lelaki tua semalam. Ia memercikannya ke tanah di depan jalur pendakian. Untuk izin,
Katanya singkat, separuh percaya, separuh menertawakan dirinya sendiri. Dina memperhatikan air yang jatuh ke tanah. Entah kenapa, ia merasa tanah di bawahnya bergetar ringan. Ia menunduk dan seolah dari sela akar terdengar suara gemercik halus. "Kau dengar itu?" bisiknya pada Rara. "Apa?" "Seperti bisikan air." Namun sebelum Rara menjawab, Bayu sudah memberi aba-aba. "Ayo mulai pendakian, jalur kita masih panjang." Mereka melangkah ke dalam hutan lembab di kaki Gunung Seminung. Dari kejauhan, danau Ranau terlihat tenang. Tapi permukaannya memantulkan bayangan langit yang bukan biru, melainkan abu-abu kehijauan, seperti mata yang mengintip dari bawah air. Angin bertiup pelan, membawa aroma belerang dan lumut basah. Seekor burung gagak terbang rendah melewati mereka, menimbulkan getaran samar di udara. Dan di belakang mereka, di jalan yang mulai tertutup kabut, kendi air yang tertinggal di atas batu bergetar pelan sebelum retak. Setetes air jatuh ke tanah, menimbulkan bunyi lirih seperti seseorang berbisik, "Selamat datang kembali." Kabut belum beranjak ketika langkah-langkah pertama mereka menapaki jalur pendakian Gunung Seminung. Udara lembab menempel di kulit, membuat setiap tarikan nafas terasa berat dan dingin. Hutan di kaki gunung seperti baru saja terbangun, tenang tapi dengan cara yang menakutkan. Burung tidak berkicau, hanya suara ranting yang patah oleh langkah mereka sendiri. Bayu berjalan paling depan dengan peta dan kompas tergantung di leher. Rara di belakangnya memegang kamera, merekam tiap sudut jalur. Dina berjalan di tengah, sesekali menatap sekeliling dengan cemas. Sementara Hadi dan Seno menutup barisan sambil bercanda kecil untuk mengusir sunyi. "Gila, lembut banget udaranya," keluh Seno sambil mengusap leher. "Kayak diselimuti kabut panas. Itu tandanya kita masuk zona vegetasi rapat," jawab Bayu datar tanpa menoleh. "Atau..." Seno tersenyum lebar. "Kita udah gak sendiri." Hadi menoleh cepat, wajahnya tegang. "Kau jangan bercanda, Sen." Seno tertawa, tapi suaranya terdengar aneh, menggema pendek di antara pepohonan, lalu lenyap begitu saja, seolah disedot udara. Sekitar 2 jam mendaki, mereka menemukan sebuah papan kayu setengah lapuk, bertuliskan Pos 1 Batu Siram. Di bawahnya terdapat batu besar berlumut dengan cekungan di atasnya, berisi air jernih. Bayu menaruh tasnya dan memeriksa. "Ini mungkin sumber air alami," katanya. "Kita bisa isi botol di sini." Dina mendekat perlahan, menatap air itu. Permukaannya memantulkan bayangan mereka berlima. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayu, Rara, Dina, Seno, Hadi. Namun di ujung pantulan itu berdiri satu sosok tambahan. Samar,
seperti seseorang dengan rambut panjang mengenakan kebaya basah. Dina menutup mulutnya, terkejut. Ia berkedip dan bayangan itu lenyap. "Ada apa?" tanya Rara. Enggak ada," jawabnya cepat, tapi napasnya sedikit memburu. Mereka melanjutkan perjalanan. Vegetasi makin rapat, akar-akar besar menembus tanah seperti urat raksasa. Jalur mendaki menanjak curam, menuntut tenaga lebih. Tapi yang aneh, semakin mereka berjalan, arah kompas Bayu mulai tak stabil. Jarum kompas berputar pelan, lalu berhenti di posisi yang sama. Terus menunjuk ke barat laut, padahal matahari di atas mereka jelas bergerak ke sisi yang berbeda. "Aneh," gumam Bayu. "Kompasnya rusak?" tanya Rara. "Sepertinya enggak, tapi arahnya enggak masuk akal." Seno menatap ke sekeliling. "Jalur ini masih sesuai peta." Bayu membentangkan peta di lutut, memeriksa. Garis jalur di peta menunjukkan mereka seharusnya mengikuti aliran sungai kecil di sisi kiri. Tapi di depan mereka, tanah mendaki tanpa tanda air sama sekali. "Kita mungkin nyasar dikit," kata Bayu pelan. "Atau peta ini sudah lama." Hadi menatap jalur di belakang mereka. "Tapi tadi kita nggak lihat percabangan kan?" "Enggak," jawab Rara. "Jalannya cuma satu." Namun, ketika mereka menoleh kembali, jalur yang barusan mereka lalui kini tampak berbeda. Lebih sempit, lebih gelap, seolah hutan menutup diri di belakang mereka. Mereka berhenti untuk istirahat di bawah pohon besar. Daunnya rimbun dan akarnya melingkar seperti pagar. Bayu menandai posisi di peta, tapi matanya kosong, seperti berpikir keras. Dina duduk agak jauh menatap ke tanah. Di dekat kakinya, ia melihat jejak kecil seperti telapak kaki anak-anak. Ukurannya terlalu kecil untuk manusia dewasa. "Bayu," panggilnya pelan. "Ada yang lewat di sini?" Bayu menatapnya lalu melihat jejak itu. Ada 3 pasang dan semuanya mengarah naik ke arah mereka. "Mungkin hewan," katanya cepat, tapi nada suaranya terdengar tidak yakin. Seno yang duduk sambil mengunyah roti menimpali. "Kalau jejaknya cuma 2, itu baru bahaya." "Kenapa?" tanya Hadi. "Artinya bukan hewan, artinya jalan sendiri." Rara mengendus. "Seno, tolong berhenti ngomong kayak narator film horor." Tapi dalam hati, ia tahu suasana di gunung ini memang seperti itu. Siang menjelang sore, kabut kembali turun lebih cepat dari biasanya. Hutan seolah menelan cahaya, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter. Suara jangkrik dan serangga mendadak menghilang, berganti dengan hening yang mencekik. "Bayu, kita istirahat di sini aja ya," usul Hadi.
Hari masih panjang tapi kok rasanya udah sore banget. Bayu memeriksa jam tangannya. Jarum jam berhenti di angka 12.47. Padahal mereka sudah mendaki hampir 6 jam. Baterainya baru, gumam Bayu. Kenapa berhenti? Seno mengangkat bahu. Mungkin kabutnya ngisap waktu juga, Bay. Hehehe. Mereka tertawa kecil tapi tidak ada yang benar-benar lucu. Saat mereka menyiapkan tempat istirahat di dekat tanah lapang kecil, Rara mengambil beberapa foto untuk dokumentasi. Tapi setiap kali ia memotret, layar kamera menampilkan bayangan buram di antara pepohonan, seperti seseorang berdiri diam menatap mereka dari jauh. Ia mencoba zoom, tapi gambar itu menjadi noise. Lalu klik, kamera mati. Baterainya penuh barusan, gumamnya heran. Dina menghampiri. Mungkin gak usah dihidupin dulu, aku gak suka tempat ini. Seno menatap sekeliling. Tempat ini aneh, kayak bukan bagian dari gunung. Memang ada yang berbeda. Angin di sini tak bergerak. Udara terasa tebal dan aroma tanahnya seperti bau air basi. Di tengah lapang, mereka menemukan sesuatu. Sebuah nisan kecil dari batu. Separuh tenggelam di tanah, ditutupi lumut. Tulisan di atasnya nyaris hilang. Tapi Rara membersihkannya dengan tisu basah. Huruf-hurufnya bukan Latin, melainkan aksara kuno Lampung. Ini kuburan? Tanya Hadi dengan nada tinggi. Mungkin petanda lokal, jawab Bayu mencoba tenang. Dulu, masyarakat suka menandai tempat keramat dengan batu seperti ini. Tapi Dina menggeleng pelan. Bukan petanda, itu penutup. Semua menoleh. Penutup apa? Tanya Seno. Dina menatap ke arah nisan itu lama sekali, lalu berkata lirih, penutup sesuatu yang tidak boleh keluar. Senja turun perlahan. Warna langit di balik kabut menjadi oranye kelabu. Mereka mendirikan tenda di sekitar lapangan kecil itu karena hari sudah gelap. Api unggun kecil menyala di tengah, memberikan cahaya hangat yang justru menonjolkan kegelapan di luar. Rara menulis di jurnalnya. Gunung ini seperti hidup. Jalannya berubah, arah tak pasti, dan waktu berhenti. Tapi yang paling aneh bukan itu. Rasanya kami sedang diawasi. Seno menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara. Aneh ya, suara hutan biasanya rame, tapi di sini malah kayak kuburan. Dina menatapnya tajam. Jangan bilang kata itu di sini. Kuburan? Kenapa? Takut. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara ketukan 3 kali terdengar dari balik pepohonan. Tok, tok, tok. Mereka semua diam. Api unggun bergerak pelan, seperti tertiup angin dingin yang datang entah dari mana. Bayu menatap ke arah suara. Mungkin kayu jatuh, katanya pelan, mencoba logis. Tapi tak ada suara pohon tumbang,
Hanya kabut yang bergulung dan bunyi itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Rara memegang lengan Dina. "Bayu, ada orang di luar." Bayu berdiri menyorotkan senter. Cahaya putih menembus kabut, tapi tak menemukan apapun. Hanya kabut yang berputar pelan seperti tersibak oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu suara tawa kecil terdengar. Bukan tawa manusia dewasa. Tawa anak kecil. Pelan, jauh, tapi nyata. Seno mematikan rokoknya. "Tadi kau bilang jejak kaki anak kecil, Din." Dina tak menjawab. Ia menunduk, memejamkan mata. Dalam kepalanya, suara itu makin jelas. Dan di antara kabut di pinggir cahaya senter, sepasang mata kecil menatap mereka, berkilat, kehijauan, basah, dan diam. Kabut belum juga menghilang saat fajar menyentuh lereng Gunung Seminung. Cahaya matahari tersesat di antara kabut tebal, menimbulkan warna abu-abu keperakan di atas hutan yang lembab. Bayu membuka tenda perlahan, embun membasahi rambutnya, dan udara pagi terasa ganjil, terlalu tenang seperti dunia menahan napas. Dina duduk di luar, menatap ke arah lembah di bawah. "Kau nggak tidur semalaman?" tanya Bayu. "Aku takut kalau menutup mata," jawab Dina pelan. "Setiap kali aku pejam, aku dengar air, tapi bukan suara hujan, Bayu, suara orang menangis di air." Bayu menarik napas dalam. "Kau cuma lelah, kita semua butuh istirahat. Setelah makan, kita lanjut naik ke pos 2. Dari sana kita bisa lihat danau lebih jelas." Dina menatapnya sebentar, lalu menunduk. Ia tahu Bayu berusaha rasional, tapi rasa rasional itu mulai goyah sejak semalaman. Setelah sarapan sederhana, mereka melanjutkan pendakian. Jalur kini semakin sempit dan menanjak, dipenuhi akar dan batu basah. Hutan di kiri kanan mereka menebarkan aroma lumut bercampur belerang halus. Rara sesekali merekam perjalanan dengan kamera yang kini hanya berfungsi setengah. Setiap kali merekam, garis-garis hitam muncul di layar, seperti bayangan jari-jari panjang yang menyentuh lensa. "Aku sumpah, kamera ini kayak dihantui," gumam Rara kesal. "Mungkin kelembapannya tinggi," sahut Bayu tanpa menoleh. "Jangan terlalu dipikirin." "Iya, tapi kenapa tiap kali aku arahkan ke Hadi, gambarnya paling rusak?" Hadi menoleh agak kesal. "Hei, jangan bercanda begitu." Rara mengangkat alis. "Aku gak bercanda. Lihat aja nanti." Sekitar 1 jam kemudian, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil di tepi jurang. Dari situ, kabut di bawah menipis, memperlihatkan sedikit permukaan danau Ranau yang luas. Airnya tampak tenang, memantulkan langit kelabu. Tapi di tengah danau, samar-samar terlihat pusaran air kecil, berputar perlahan, padahal tidak ada angin. Seno menatap ke arah pusaran itu dengan wajah heran. "Kau lihat itu?" Rara mengangkat kamera dan zoom. "Iya, aneh, kayak ada bergerak di bawah airnya." Tiba-tiba Dina memegang lengan Bayu dengan kuat.
Jangan terlalu lama lihat danau itu. Bayu menatapnya. Kenapa? Aku gak tahu, tapi rasanya ada yang melihat balik. Suasana mendadak berat. Bahkan angin yang berhembus dari lembah terasa seperti napas yang dingin dan panjang. Seno yang biasanya paling santai mendadak diam. Ia menatap jauh ke arah air, seolah mendengar sesuatu. Ada yang manggil aku, katanya tiba-tiba. Apa? Tanya Bayu. Suara perempuan, lembut banget, kayak nyanyi. Hadi menegakkan tubuh. Kau serius, Sen? Aku gak dengar apa-apa loh. Seno menggeleng dan memejamkan mata. Dia bilang, namaku. Rara tertawa gugup. Mungkin suara angin, tapi wajah Seno berubah. Matanya kosong dan senyumnya perlahan muncul. Tapi senyum itu aneh, kaku, seolah bukan miliknya. Dia cantik, gumamnya. Dia di bawah sana. Dina langsung menutup telinganya dengan kedua tangan. Jangan dengarkan. Bayu menarik bahu Seno keras-keras. Hei, sadar. Seno tersentak, lalu seperti bangun dari tidur. Ia menatap Bayu bingung. Apa? Barusan aku ngomong sesuatu. Kau hampir jatuh ke jurang, bentak Bayu. Kau dengar aku, Seno? Kau hampir jatuh. Seno menatap ke bawah jurang dan wajahnya pucat. Ia benar-benar sudah berdiri di bibir tebing, hanya beberapa langkah dari udara kosong. Kau dengar aku, Seno? Kau hampir jatuh. Seno menatap ke bawah jurang dan wajahnya pucat. Ia benar-benar sudah berdiri di bibir tebing, hanya beberapa langkah dari udara kosong. Mereka memutuskan istirahat lebih lama di tempat itu, tapi ketegangan tidak hilang. Hadi duduk diam di dekat batu, wajahnya pucat, dan Rara menulis di jurnalnya dengan tangan gemetar. Sementara Dina berulang kali berdoa lirik. Bayu mencoba menenangkan diri, menatap peta itu lagi. Namun, saat ia menelusuri garis kontur dengan jarinya, matanya membulat. Ini tidak mungkin. Apa? Tanya Rara. Kita seharusnya berada di sisi timur gunung. Tapi kalau benar itu, Danau Ranau ada di bawah sana. Ia menunjuk ke arah jurang. Berarti kita justru ada di sisi barat. Kau yakin? Aku yakin. Jalur ini berubah. Dina menatapnya tajam. Aku sudah bilang, Bayu, gunung ini bukan cuma tanah dan pohon. Ia hidup, ia bisa menutup jalan. Sore menjelang, mereka memutuskan membuat camp sementara sebelum langit gelap. Kabut makin turun, menelan hutan satu lapis demi satu. Seno duduk diam menatap api kecil. Tak seperti biasanya, ia tak banyak bicara. Bayu memperhatikan tapi membiarkan. Sampai tiba-tiba, Seno mulai bergumam pelan. Dia datang dari air. Dia memanggil namaku, katanya. Yang lain tak bisa melihatnya. Bayu menoleh. Seno. Tapi Seno hanya menatap api di matanya. Nyala api itu memantul, dan pantulan itu terlihat wajah seorang perempuan, pucat berambut basah, tersenyum di belakangnya. Dina langsung menjerit, Bayu, matanya! Seno mendongak. Matanya kini benar-benar aneh. Pupilnya mengecil, seperti milik ikan yang sudah mati. Bayu menampar wajahnya keras. Bangun, ini aku, Bayu. Seno terbatuk keras lalu kembali sadar.
Napasnya tersengal. Aku lihat dia, katanya lemah. Perempuan di air, dia melambai. Aku gak bisa berhenti lihat. Rara memeluk tubuhnya. Kita harus turun besok, aku gak mau ini lanjut. Bayu mengangguk. Iya, besok pagi kita turun. Tapi Dina menggeleng pelan, matanya basah. Kita gak bisa turun, Bayu. Kenapa? Karena jalannya udah gak ada. Malam turun cepat. Kabut kini menutup seluruh pandangan. Api unggun padam tanpa alasan, seolah disedot udara. Di tengah kegelapan itu, sesuatu berubah. Suara air, gemercik lembut di kejauhan, perlahan terdengar semakin jelas. Bukan air sungai, bukan hujan. Lebih seperti seseorang berjalan di air dangkal, melangkah pelan. Hadi menggenggam senter, menyorot ke arah suara. Kabut di sana menipis sedikit, memperlihatkan sesuatu. Jejak basah di tanah menuju tenda mereka. Setiap langkah terdengar bersamaan dengan tetesan air yang jatuh dari ketinggian. Bayu, bisik Rara dengan suara serak. Kau dengar itu? Bayu menatap ke arah gelap, menahan napas. Suara langkah itu berhenti di depan tenda. Hening. Lalu suara bisikan lembut terdengar dari luar. Bayu, tolong aku, dingin sekali. Dina menutup telinganya, menangis. Jangan dibalas, itu bukan manusia. Tapi Hadi gemetar melangkah keluar. Mungkin ada yang butuh bantuan. Bayu menahan bahunya, tapi terlambat. Hadi sudah membuka pintu tenda dan melangkah ke kabut. Senter di tangannya bergoyang sebentar lalu lenyap. Tinggal cahaya samar dari kabut yang menyala aneh. Seperti seseorang berdiri di baliknya, lalu sirna begitu saja. Mereka menunggu semalaman, tapi Hadi tak kembali. Kabut makin tebal, waktu terasa berhenti. Pagi datang tanpa cahaya matahari. Bayu keluar tenda dengan mata merah karena tidak tidur. Ia menatap tanah, dan di sana, di dekat batu tempat mereka duduk semalam, ada jejak kaki basah mengarah ke tepi jurang. Di ujungnya, tergeletak senter milik Hadi. Menyala redup, berkedip-kedip, dan di balik senter itu, di udara hening, terdengar suara perempuan berbisik lagi. Dia hanya ingin pulang. Kabut pagi menggantung rendah di antara pepohonan Gunung Seminung. Hujan semalam meninggalkan sisa embun yang menetes pelan dari daun-daun lebat, menciptakan simfoni alam yang lembut, tapi mencekam. Di sekitar tenda, tanah berubah menjadi lumpur lembek, dingin, dan berat saat diinjak. Bayu keluar paling dulu, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa kepalanya berat, matanya merah dan kurang tidur. Suara lembut daun bergesekan terdengar dari arah jurang. Ia menoleh, sekilas tidak ada apapun, kecuali kabut tebal dan pohon-pohon tinggi yang menjulang seperti dinding gelap. Masih pagi, tapi rasanya seperti sore, kata Bayu. Satu persatu anggota lain keluar dari tenda. Rara menyalakan kompor mini, mencoba merebus air.
Seno berguling di sleeping bag sambil menguap lebar. Dina berdiri diam di depan tenda, menatap tanah yang becek. Ekspresi wajahnya berubah jadi tegang. "Bayu, sini deh, lihat ini," kata Dina. Bayu menghampiri, lututnya sedikit menekuk saat memperhatikan apa yang ditunjuk Dina. Di tanah berlumpur itu jelas terlihat bekas jejak kaki kecil. Kecil, seperti milik anak-anak. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah arah jejak itu berputar mengelilingi tenda mereka, lalu berhenti tepat di belakang tempat Dina tidur. Seno, "Hah, paling monyet. Di sini banyak kan?" Sambung Bayu. "Monyet gak punya telapak kayak gini, Sen. Ini bentuk kaki manusia." Mereka semua terdiam. Rara perlahan menutup panci. Suaranya bergetar saat berkata, "Tadi malam aku sempat dengar sesuatu. Langkah kecil kayak ada yang jalan di luar." Dina menggenggam lengannya sendiri. Tubuhnya menggigil walau udara belum begitu dingin. "Aku juga dengar suara tawa anak kecil pelan banget. Tapi aku pikir itu cuma mimpi," kata Dina. Bayu mencoba menenangkan suasana. Ia berkata bahwa mungkin itu hanya efek suara alam atau mungkin suara air hujan menetes. Tapi saat ia melangkah lebih jauh mengikuti jejak itu, matanya menangkap sesuatu di sela-sela semak. Sebuah boneka kecil dari kain goni, sudah basah dan berlumut, terletak miring di tanah. Boneka itu tampak buatan tangan, dengan mata dari manik kaca dan rambut dari serat kelapa. Rara menutup mulutnya refleks. "Ya Tuhan, kenapa bisa ada boneka di sini?" Bayu mengangkat boneka itu perlahan. Di bagian dadanya tersulam simbol aneh seperti lingkaran dengan 3 garis menembusnya, hampir menyerupai aksara Lampung kuno. Mungkin peninggalan orang kampung di sekitar sini, atau bukan dari orang. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Kabut di sekitar mereka bergulung seperti bergerak dengan arah tertentu menuju jalur yang mereka lalui kemarin. Seno menatap ke arah itu dengan dahi berkerut. "Bayu, kau ngerasa nggak kabutnya kayak narik ke arah bawah?" Bayu hanya diam. Ia merasakan dada sesak, dan entah kenapa udara pagi itu membawa aroma aneh, gabungan antara bunga melati dan lumpur basah. Dada sesak dan entah kenapa udara pagi itu membawa aroma aneh, gabungan antara bunga melati dan lumpur basah. Mereka melanjutkan perjalanan sedikit lebih siang setelah sarapan seadanya. Namun sejak awal langkah pertama, suasananya berubah. Jalur yang kemarin mereka lalui tampak berbeda. Akar pohon yang kemarin terlihat di sisi kanan, kini muncul di kiri. Batu besar yang mereka tandai dengan cat semprot sudah tidak ada. "Ini bukan jalan yang sama kan?" kata Rara. Bayu menatap GPS. Koordinatnya masih di area yang sama, tapi entah kenapa garisnya bergeser. Mungkin sinyalnya lagi kacau. Namun, Dina tahu bukan itu alasannya. Ia menatap sekitar, matanya gelisah. Setiap kali mereka berhenti, ia mendengar sesuatu di antara desiran daun langkah kecil. Lalu suara hik, hik,
seperti anak menangis jauh di belakang mereka. Saat matahari mulai condong ke barat, kabut kembali turun. Tebal, hening. Langkah mereka mulai lambat di depan. Bayu berhenti mendadak. Lihat! Di celah pepohonan, tampak sebuah batu besar berbentuk kepala manusia. Lumut menutupi sebagian wajahnya. Dari celah matanya, menetes air jernih seperti menangis. Rara mengangkat kamera dan mengambil foto. Namun, ketika kamera itu menyala, di balik batu itu tampak sekilas siluet perempuan berkebaya basah, berdiam, tanpa wajah. Rara menjerit kecil dan menjatuhkan kameranya. Ada seseorang, aku lihat jelas. Mana? Gak ada apa-apa, Ra. Kau halu kali. Tapi bahkan Seno tidak berani melangkah lebih dekat. Bayu memutuskan untuk segera mencari tempat datar sebelum gelap. Mereka akhirnya mendirikan tenda di bawah pohon besar dengan akar menjalar. Malam itu, angin kencang menerpa tenda mereka seperti ada yang berusaha menerobos dari luar. Suara ranting bergesekan keras, bersahut dengan sesuatu yang berlari dari luar. Seno tertawa gugup. Paling babi hutan. Tenang aja, aku pasang tali rapia biar kalau ada yang nyenggol bunyi. Tapi tak lama kemudian, tali itu benar-benar bergetar. Sekilas terdengar bunyi ter, lalu berhenti mendadak, seolah sesuatu berdiri tepat di luar tenda. Rara menahan nafas. Dina memegang tangan Bayu erat-erat. Dina berbisik, itu bukan hewan. Suara langkah berat berputar mengitari tenda mereka. Kadang menjauh, lalu kembali mendekat. Bayu perlahan mengambil senter. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit resleting tenda. Cahaya senter menerobos kabut tipis. Tak ada apapun, tapi tanah di depan tenda bergetar halus, seperti ada sesuatu besar berjalan di bawah permukaan. Seno berusaha bercanda. Mungkin gajah, hehe. Kau pikir gajah bisa jalan di tengah gunung? Lalu dari kejauhan terdengar suara seperti nyanyian perempuan tua. Nada-nadanya lirih, berulang-ulang, seolah memanggil sesuatu dari balik kabut. Liriknya samar, tapi Rara bisa menangkap potongan kata dalam bahasa daerah. Ranau, pulanglah. Air menunggu. Semua membeku. Dina menatap ke arah luar tenda. Matanya kosong. Bibirnya bergetar pelan mengikuti irama lagu itu. Dina, hei sadar. Bayu menepuk pundaknya Dina. Dina tersentak lalu menangis. Suara itu, aku kenal, aku pernah dengar waktu kecil di kampung nenekku. Katanya itu nyanyian penunggu air. Angin berdesir kuat, menumbangkan ranting di dekat tenda. Suara tawa kecil bergema sekali lagi. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di telinga mereka. Dan untuk sesaat, saat kilat menyambar di kejauhan, semua sempat melihat bayangan tubuh kecil berlari melintas di luar tenda. Basah kuyup, rambut menutupi wajah,
meninggalkan jejak lumpur yang masih segar. Malam itu tak ada yang tidur di dalam tenda. Mereka hanya bisa berdoa dalam diam, menunggu fajar datang. Tapi dari luar, suara langkah-langkah kecil terus terdengar mengitari mereka. Perlahan, tak henti-henti. Di udara lembab Gunung Seminung, aroma melati tercium semakin kuat. Dan di sela hembusan kabut, terdengar bisikan lembus yang nyaris tak terdengar. Jangan menatap danau kalau tidak ingin dipanggil pulang. Kabut belum juga menghilang sejak malam itu. Matahari tertutup awan kelabu, menyisakan cahaya abu yang menembus lembab di daunan. Udara dingin Gunung Seminung kini tidak sekedar menggigit. Ia membawa aroma tanah basah yang bercampur wangi bunga melati dan amis air tua. Bayu duduk di depan tenda, menggenggam peta yang sudah lembab. Garis-garis koordinatnya mulai luntur. Jalur yang mereka lalui kemarin tak lagi masuk akal. Ini gunung atau labirin? Kata Bayu. Seno hanya mengangkat bahu. Ia lebih banyak diam sejak semalam. Humor yang biasa mengalir dari mulutnya seolah tertinggal di dasar kabut. Rara menatap sekeliling. Matanya lelah dan merah, namun masih menggenggam kamera. Ia bilang semua ini harus didokumentasikan. Kalau mereka tak kembali, biar ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Sementara itu, Hadi terbaring di dalam tenda. Tubuhnya panas, nafasnya cepat. Dari tenggorokannya terdengar suara kecil seperti gumaman tak jelas. Dina duduk di sampingnya, menempelkan tangan ke dahi Hadi, lalu mundur pelan. Dia panas sekali, tapi aneh, kulitnya dingin. Bayu masuk ke tenda. Ia menyalakan senter kecil. Cahaya kuningnya menyoroti wajah Hadi yang pucat dan berpeluh. Matanya bergerak cepat di balik kelopak tertutup, seolah sedang bermimpi buruk. Hadi, dengar aku, bangun. Bro, ini cuma demam. Namun yang keluar dari mulut Hadi bukan rintihan, melainkan kata-kata asing, terbata tapi jelas, dan bukan bahasa yang pernah mereka dengar. Hadi, siring nyari aku, maabung, siring nyari aku, anak ranau, batin ini ditulak jemel luar. Semua membeku, nada suaranya bukan seperti Hadi, berat, dalam, dan terdengar seperti suara dua orang bersamaan. Satunya tua dan serak, satunya lagi halus seperti perempuan. Rara mundur perlahan, wajahnya pucat. Bayu, dia bilang apa barusan? Aku ngerti sedikit. Siring nyari aku, artinya dia mencari aku. Dan batin ini ditulak, jeme luar, artinya jiwa ini ditolak orang luar. Bayu menatap Hadi, mencoba mengguncangnya. Tapi Hadi malah memegang tangan Bayu erat-erat. Matanya terbuka tiba-tiba putih semua, tanpa bola mata. Hadi menjerit. Siring nyari aku, muli ranau, batu tenggelam, darah belum dibayar. Suara itu memecah keheningan hutan. Seno tersentak bangun dari luar tenda, menubruk masuk. Apa yang terjadi? Siapa yang teriak barusan? Bayu melepaskan genggaman Hadi dengan paksa. Tubuh Hadi bergetar hebat, lalu terkulai. Hening.
Tapi sesaat setelah itu, dari luar tenda terdengar gema samar suara perempuan bernyanyi, melanjutkan kalimat yang diucapkan Hadi tadi. Suara itu seolah berasal dari lembah, lembut dan dingin seperti air. Mulirano, nyapuh nyawa di bawah air. Dina menutup telinga, tubuhnya gemetar. Itu lagu pengantar kematian di Komering bagian hulu. Nenekku dulu pernah nyanyi itu kalau ada anak kecil yang meninggal tenggelam. Mereka semua keluar dari tenda, berusaha menjauh dari tempat itu. Tapi baru beberapa langkah, Rara tersandung sesuatu di tanah. Saat ia menyingkirkan daun-daun kering, tampak batu datar dengan ukiran tua, sama seperti simbol di boneka yang mereka temukan kemarin. Di batu itu, tertulis dalam aksara Lampung kuno yang sebagian terhapus, dan di bawahnya tergores kata, "Tulang air, darah pertama membuka jalan. Siapa yang lupa ritual, tak akan pulang." Bayu menatap kata itu dalam-dalam. Ritual apa yang mereka maksud? Dina menatap sekitar. Ia mulai merasakan hawa aneh. Udara bergetar seperti bisikan lembut di telinganya. Ia berlutut di depan batu itu dan meraba goresannya. Ini batu tanda. Biasanya dibuat untuk menutup jalan ke makam keramat. Tapi kalau udah terbuka, makhluk penjaga air bakal bangun. Seno dengan sinis tapi ketakutan. Kau pikir Hadi kerasukan penjaga air? Bukan penjaga, tapi korban pertama. Rara menatap ke arah danau-ranau yang samar. Terlihat di kejauhan di antara kabut, airnya tampak tenang, tapi tidak terlalu tenang. Tak ada hembusan angin, tak ada riak. Hanya pantulan kabut yang sesekali membentuk siluet seperti wajah perempuan menangis. Malam mulai turun lebih cepat dari biasanya. Mereka menyalakan api unggun kecil, mencoba menghangatkan tubuh. Tapi nyala apinya berwarna biru, seolah udara di sekitar mereka kekurangan oksigen. Hadi terbaring di dekat api, masih belum sadar. Napasnya pelan, sesekali dari bibirnya keluar gumaman halus. Batin ditukar, darah di bawah air. Bayu menatap Rara dan Seno. Besok pagi kita turun. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari sini. Namun sebelum ada yang menjawab dari arah kabut, terdengar suara tawa pelan. Tawa anak kecil, disusul langkah kecil yang mendekat. Mereka semua menoleh serentak. Kabut terbuka sedikit, memperlihatkan sebuah sosok anak perempuan berdiri di antara pepohonan. Di tangannya, ia memegang boneka Goni yang sama seperti kemarin. Seno berdiri dengan wajah tegang. Bayu, itu boneka yang kau buang kan? Iya, tapi kenapa dia pegang itu sekarang? Anak itu mengangkat boneka itu perlahan, lalu menatap mereka dari balik rambutnya. Suara perempuan tua terdengar menggema dari segala arah. Ritual kalian lupa, air belum diberi darah. Lalu angin berhenti total. Api unggun padam seketika. Dalam gelap, hanya terdengar air menetes. Tik, tik, tik. Semakin cepat, semakin banyak. Dina berbisik ketakutan. Kita bangunkan Hadi. Dia kunci, dia yang panggil. Bayu menyalakan senter dan menyorot ke Hadi. Tapi tubuh Hadi sudah tidak ada. Hanya sisa lumpur basah dan bekas jejak kaki menuju arah jurang. Dia di bawah, Bayu. Dia dibawa ke bawah.
Hari! Suara teriakannya dijawab gema dari lembah di bawah sana. Samar tapi jelas. Aku di bawah air, jangan cari aku. Bayu terpaku, Rara menjerit histeris. Dina memeluk dirinya sendiri, menangis dan berulang kali mengucapkan doa dalam bahasa daerah. Seno untuk pertama kalinya tidak berkata apapun. Dari kejauhan, kabut di atas danau Ranau bergerak perlahan, membentuk pusaran. Di tengahnya, muncul cahaya samar biru kehijauan. Lalu terdengar lagi suara Hadi. Parau menggema dari bawah tanah. Siring nyari aku, muli Ranau, darah belum lunas. Dan malam itu, Gunung Seminung benar-benar membisu. Hanya daun-daun yang meneteskan air, seperti menangis bersama mereka yang tersisa. Kabut di Gunung Seminung hari itu tak lagi seperti kabut biasa. Ia bukan hanya menyelimuti, ia menelan. Udara terasa kental, setiap napas seperti menghirup air dingin yang menusuk paru-paru. Langit yang seharusnya biru keabu, kini tampak berwarna kelam kehijauan, seperti permukaan danau dalam badai. Bayu berdiri di depan tenda, menatap ke jurang yang samar. Ia masih memanggil nama Adi sejak pagi. Tapi suaranya hanya disambut gema aneh yang seolah datang dari segala arah. Adi, kalau kau dengar, jawab Adi. Tak ada jawaban, hanya suara tik, tik, tik. Tetes air yang jatuh dari danau ke lumpur, mengiringi keheningan yang menyiksa. Rara duduk di dekat api kecil. Wajahnya pucat. Kamera di tangannya sudah mati sejak semalam. Rara dengan lirih berkata, dia masih hidup. Aku dengar suaranya waktu subuh. Bilang aku di bawah. Suaranya pelan sekali, kayak dari bawah tanah. Seno berjalan mondar-mandir, wajahnya pucat tapi matanya kosong, seperti tak benar-benar sadar di mana ia berada. Aku udah nyari ke arah utara, barat, selatan, tapi jalurnya muter, Bay. Aku balik ke sini lagi, jalannya berubah, kata Seno. Dan Dina pun menjawab, kita udah dikelilingi, mereka nggak mau kita keluar. Bayu menatapnya. Siapa mereka, Din? Dina menatap kabut. Yang nyanyiin lagu semalam, penunggu air, mereka yang nyeret Adi. Siang merambat menuju sore, tapi cahaya matahari tak pernah menembus kabut. Udara makin dingin. Setiap kali mereka mencoba berjalan lebih jauh, kabut menjadi lebih pekat, menutup pandangan kurang dari 2 meter. Suara langkah mereka terdengar menggema, seolah ada banyak orang berjalan bersama, padahal hanya mereka berempat. Bayu, aku dengar langkah di belakang kita. Itu gema. Enggak, langkahnya bukan gema, ada jeda, seperti ada yang mengikuti. Tiba-tiba, dari arah kanan, terdengar suara Adi. Jelas, nyata, memanggil. Bayu, sini, aku di sini. Bayu sontak menoleh. Suara itu datang dari balik kabut, di antara pepohonan yang gelap. Ia menyalakan senter dan menyorot ke arah suara.
Kabut bergulung menyikap sesosok bayangan, berdiri, diam, tinggi, bahunya tegap, memakai jaket yang sama seperti milik Adi. Bayu lalu berteriak, "Adi!" Seno dan Rara spontan menahan Bayu. Jangan ke sana dulu." "Tidak, Seno, dia butuh kita." "Bayu, kau lihat dulu kakinya." Bayu memincingkan mata. Di bawah kabut, sosok itu berdiri, tapi bayangan kaki tidak ada. Tanpa bayangan kaki, bagian bawah tubuhnya memudar seperti asap. Itu bukan Adi. Sosok itu perlahan menunduk. Dari wajahnya yang semula samar, kini terlihat jelas. Mata Adi menatap kosong, dan dari bibirnya menetes air jernih seperti air danau. Lalu ia tersenyum, terlalu lebar untuk wajah manusia. "Siring nyari aku, Bayu. Ikut aku. Airnya dingin." Bayu mundur perlahan, memegang senter erat-erat. Tapi cahaya senter mulai bergetar, lalu padam seketika. Gelap, hening, lalu dari segala arah terdengar suara-suara langkah kecil dan tawa anak-anak yang menggema di balik kabut. Malam turun tanpa peringatan. Kabut makin tebal, berubah menjadi dinding putih susu. Mereka kembali ke tenda dengan tubuh menggigil. Angin mati total, tidak ada suara jangkrik. Tidak ada desir daun, hanya keheningan yang mencekik. Di dalam tenda, mereka menyalakan lilin kecil satu-satunya. Cahaya kuningnya menari-nari di wajah yang pucat ketakutan. Rara berbisik, "Kau sadar nggak, sejak tadi kita nggak dengar burung atau serangga sama sekali." Lalu Seno menjawab, "Mungkin udah malam. Atau mungkin bukan malam yang kita kenal." Tiba-tiba di luar tenda terdengar suara resleting terbuka. Mereka semua menoleh bersamaan. Bayu memegang pisau lipat. "Siapa di luar? Kalau bercanda berhenti sekarang juga." Tak ada jawaban, tapi suara itu berhenti di tengah jalan. Lalu terdengar napas seseorang tepat di sisi tenda. Berat, lambat, seperti seseorang menunduk dan mengintip dari luar. Dina menutup mulut, menahan tangis. Bayu mengangkat senter, tapi sinarnya tak mampu menembus kain tenda. Ia membuka sedikit resleting dari dalam dan menyorot keluar. Hening sejenak. Lalu, tangan pucat dengan jari-jari panjang dan berselaput air meraih dari bawah tenda, hampir menyentuh pergelangan Bayu. "Bayu!" Bayu menendang tenda hingga jatuh. Mereka semua menjerit dan keluar, berlari membelah kabut. Kabut bergerak seperti hidup, menelan arah manapun mereka berlari. "Kompasnya nggak jalan, Bayu. Bayu, GPS-nya mati. Semuanya mati." Dina berteriak kepada Bayu. Seno berhenti di dekat batu besar, menarik napas cepat. "Kita nggak bisa terus begini, Bayu. Pikir, jalur turun di mana?" "Aku pun panik, Seno. Aku nggak tahu lagi." Lalu dari area belakang, suara Rara terdengar. "Bayu, sini. Aku nemuin jalan turun." Mereka menoleh, tapi Rara masih berdiri di samping Bayu. Seno menatapnya ketakutan. "Kalau gitu yang barusan, siapa yang manggil?"
Kabut di belakang mereka bergoyang pelan, dan dari sana muncul dua sosok. Rara, satu berdiri di samping Bayu, satu lagi muncul dari kabut dengan langkah pelan. Wajahnya tanpa mata, bibirnya tersenyum kaku. Bayu, ikut aku, jalan ini ke bawah. Bayu menarik Rara asli dan berlari. Dina menjerit. Seno menendang batu sambil berdoa. Kabut mengikuti, menutup dunia di belakang mereka seperti tirai. Mereka akhirnya menemukan tempat datar di tepi tebing. Di bawahnya, samar terlihat cahaya air, mungkin danau Ranau. Tapi ada sesuatu yang aneh. Permukaan danau itu berputar, membentuk pusaran besar, seolah menarik kabut ke dalamnya. Dan di tengah pusaran, siluet Adi berdiri di atas air, mengangkat tangan, memanggil. Bayu, pulanglah. Darah belum lunas. Bayu menatapnya dengan wajah putus asa. Bayu berteriak, apa maumu? Apa yang kau inginkan dari kami? Suara Adi menjawab, kali ini bukan dari satu arah, tapi dari dalam tanah, dari udara, dari setiap tetes kabut. Ritual kalian tak lengkap, air belum diberi jiwa. Kabut menelan mereka lagi, semua pandangan hilang. Satu-satunya hal yang terdengar hanya napas cepat, langkah tergesa, dan suara air menetes. Menetes, dan lalu berhenti. Dan di tengah gelap yang mematikan itu, terdengar lagi suara Seno, pelan tapi asing. Bayu, Rara, aku capek. Aku mau tidur dulu ya. Seno, jangan tidur di sini. Enggak apa-apa, aku cuma mau rebahan. Bayu menyorot senter ke arah Seno, dan ia membeku. Tubuh Seno sudah menggantung di udara. Kakinya tak menyentuh tanah, wajahnya menunduk dengan leher menegang. Dari bawah tubuhnya, air menetes tanpa henti. Lalu kabut menutup semuanya. Kabut baru perlahan surut menjelang dini hari. Langit di atas gunung Seminung tak menunjukkan bintang. Hanya pendar samar hijau kebiruan, seperti aurora yang mati suri. Bayu dan Rara berjalan terhuyung, menggandeng Dina yang separuh sadar. Mereka tak tahu lagi arah, tahu apa, Seno benar-benar mati atau hanya tertinggal di balik kabut yang terus berubah. Namun sesuatu menarik pandangan Bayu. Di kejauhan, di bawah jurang, danau itu terlihat tenang, luas. Permukaannya memantulkan cahaya biru pucat seperti kaca raksasa. Dan di tengahnya berdiri reruntuhan atap rumah, menara kecil, dan bentuk gapura batu yang separuh tenggelam. Bayu, itu kampung ya? Kampung, di tengah danau. Dina membuka mata perlahan, suaranya serak. Itu kampung Rano Lama, tempat asal arwah yang Adi temukan. Pagi di tepi air, kabut perlahan menipis, menyikap tepi danau. Airnya jernih, tapi di kedalaman tampak bentuk-bentuk seperti atap rumah, jalan batu, bahkan pohon beringin besar yang tumbuh di dasar air. Seolah waktu berhenti di sana. Rara menyalakan kamera, entah kenapa, kali ini baterainya menyala lagi. Tapi layarnya bergetar seperti merekam dunia lain. Rara lalu berbisik, kalau ini beneran terekam, kita bakal jadi saksi sejarah. Bukan sejarah, Ra, ini kutukan.
Bayu menatap jauh ke tengah danau, ke arah bayangan kampung yang tenggelam. Di antara kabut tipis, ia melihat sesuatu bergerak di permukaan air. Bayangan wanita berambut panjang, berjalan perlahan di atas danau menuju mereka. Tubuhnya tampak berkilau seperti air, bajunya putih keperakan, tapi wajahnya samar. Semakin dekat, Bayu mulai mendengar sesuatu suara lirih, seperti nyanyian dalam bahasa yang asing, tapi terasa familiar. Bailai siringnya me oh ranau layu. Bahasa itu bukan Indonesia, bukan juga bahasa Adi, namun entah kenapa Bayu mengerti artinya. Airku menangis, jiwaku mencari siapa yang membangunkan darah lama. Rara menatap Bayu, takut tapi terpukau. Apa dia bicara kumbring? Iya, bahasa tua dari Ranau. Wanita itu berhenti di tepi air. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya pucat, mata kosong, bibir membiru. Ia mengangkat tangan, menunjuk ke arah mereka bertiga. Kalian, pewaris tanah yang hilang, darah kalian sudah dipanggil. Angin tiba-tiba berhembus kuat. Kabut naik lagi dari permukaan air. Dalam hembusan itu, Bayu melihat kilasan masa lalu seperti potongan mimpi yang dipasang masuk ke dalam pikirannya. Ia melihat kampung yang sama, tapi masih hidup. Rumah-rumah kayu berdiri di tepi danau. Orang-orang menari dengan pakaian adat Ranau, membawa kendi air dan menyalakan obor. Di tengah mereka, seorang pria muda, wajahnya mirip Bayu, hanya dengan pakaian zaman lama, memegang tombak dan berdiri di samping wanita yang sama dengan sosok air tadi. Aku tak ingin air ini diambil untuk upeti muli, kata pria itu. Tapi raja memerintah, jawab si wanita itu. Air dan darah harus dibayar. Kemudian kilasan berubah cepat. Prajurit datang membawa obor, membakar rumah-rumah. Wanita itu ditangkap, dibawa ke tengah danau, dan tubuhnya ditenggelamkan hidup-hidup sebagai persembahan. Air menjadi hitam. Pria itu menjerit mencoba menyelamatkannya, tapi justru ikut tenggelam. Lalu semuanya gelap. Bayu tersentak kembali ke dunia nyata. Wajahnya pucat. Bayu kau kenapa? Aku melihat masa lalu wanita itu, dia dikorbankan. Namanya Muli Ranau. Dia penjaga air yang dibangunkan kalau darah keturunannya kembali ke gunung ini. Kabut kembali menebal, tapi kali ini bukan dingin yang datang. Air di danau beriak, naik perlahan ke daratan. Dari pusaran air, muncul sosok-sosok berbusana lama. Wajah mereka abu-abu, mata kosong, tapi tubuh mereka masih menari seperti dalam upacara. Muli Ranau berdiri di tengah mereka, bersuara lembut namun bergema ke seluruh lembah. Waktu telah berputar, darah lama kembali. Siapa yang akan menebus sumpah? Bayu memegang dadanya, napasnya sesak. Kalau ini tentang darah, mungkin maksudnya keluargaku. Kakekku dari Ranau dulu katanya penjaga mata air. Dan Adi mungkin yang membangunkan arwah itu. Rara bergetar. Kalau begitu, kita harus menenangkannya, kan?
Tapi Mulirano menatap tajam ke arah mereka, terutama Bayu. Tebus dengan air atau tebus dengan jiwa? Bayu menatap danau yang mulai berputar, lalu menatap Rara dan Dina. Aku yang akan turun. Kalau ini karena darahku, biar aku yang selesain. Bayu, jangan gila. Kalau enggak, kalian gak bakal bisa keluar dari sini. Bayu melangkah ke tepi air. Kabut terbuka sedikit memberi jalan. Airnya terasa dingin tapi lembut seperti menariknya perlahan. Mulirano menatapnya, lalu berbicara lagi dengan bahasa tua Ranau. Siring ku langit, siring ku banyu, lamun darah bali, jiwa tenang. Bayu menatapnya dengan tenang. Kalau begitu, tenanglah. Ia melangkah masuk ke dalam, hingga air menutupi dadanya. Lalu tubuhnya tersedot oleh pusaran air yang tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Rara menjerit, mencoba menariknya, tapi arus terlalu kuat. Air berputar, membentuk spiral biru terang, seperti mata yang terbuka. Mulirano tersenyum, lalu menghilang bersama pusaran itu. Ketika kabut akhirnya pecah, Rara dan Dina terbangun di tepi danau. Langit kini cerah, tidak ada pusaran, tidak ada sosok-sosok arwah. Hanya air yang tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rara memanggil nama Bayu berkali-kali, tapi yang muncul hanya seekor burung kecil berwarna putih, hinggap di batu tempat Bayu terakhir berdiri. Dina menatap air yang kini jernih. Di dasar danau, samar terlihat siluet 3 orang berdiri berdampingan. Bayu, Mulirano, dan sosok pria dari masa lalu. Mereka tak bergerak, namun wajah mereka tenang. Ketika mereka turun gunung 2 hari kemudian, warga kampung di kaki Seminung berkata, kabut Rano hilang untuk pertama kalinya dalam 200 tahun. Namun di malam-malam tertentu, saat kabut tipis turun di atas danau, orang-orang masih mendengar nyanyian dalam bahasa tua Komering, mengalun pelan dari arah air. Bailei, siring nyame, oh Ranau layu. Airku menangis, jiwaku mencari. Pagi itu, kabut sudah menghilang sepenuhnya. Langit Ranau tampak bersih, biru lembut tanpa awan, seolah badai semalam tak pernah ada. Rara dan Dina duduk di pinggir jalan aspal yang menurun menuju perkampungan. Pakaian mereka compang-camping, tubuh penuh lumpur dan luka gores. Namun yang paling menyakitkan bukan itu. Yang hilang adalah Bayu. Rara berkata dengan lirih. Dia bilang cuma mau menebus darah dan benar-benar pergi. Kalau dia nggak turun waktu itu, mungkin kita yang nggak bakal keluar. Udara di lembah Seminung terasa terlalu tenang. Tak ada suara burung, tak ada gemersik daun. Mereka berjalan menuruni jalan setapak, hingga akhirnya terlihat gapura kayu bertuliskan, "Selamat datang di Desa Ratu Agung, Oku Selatan." Rara hampir menangis lega. Akhirnya kita sampai juga di bawah. Ayo ke pos desa, kita butuh bantuan. Laporan apapun itu. Pos keamanan kecil berdiri di pinggir jalan. Di dalamnya, 2 orang berseragam duduk, tampak heran melihat kedua perempuan kotor dan kelelahan datang dari arah gunung. Petugas pun bertanya, "Kalian dari mana?" "Kami dari atas Gunung Seminung. Kami mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang, lagi riset vegetasi."
Gunung Seminung? Yang mana? Gunung yang di tepi Danau Ranau. Dari puncaknya kelihatan danau besar. Kami tersesat. Kedua petugas itu saling pandang. Yang satu membuka peta besar di dinding, menelusuri dengan jarinya. Dan petugas itu berkata, di peta ini nggak ada bernama Gunung Seminung, Dek. Apalagi di sekitar sini. Di Ranau cuma ada bukit kecil sama rawa. Dina terdiam. Rara mendekat ke peta itu. Peta kabupaten yang jelas memperlihatkan Danau Ranau di bagian barat. Tapi tidak ada tanda gunung di sebelahnya. Tidak ada jalur pendakian. Tidak ada pos pendaki Ranau seperti yang mereka lewati waktu berangkat. Ini nggak mungkin. Kami lewat pos resmi kok, Pak. Ada papan besar. Bahkan orang-orang di desa kasih kami petunjuk. Lalu petugas menjawab, mungkin kalian salah lokasi. Di Danau Ranau cuma ada danau, bukan gunung. Rara mundur, pucat dan tangannya pun gemetar. Tapi aku punya rekaman. Kamera ini masih nyala. Aku bisa tunjukin. Ia menyalakan kameranya. Layar menyala, tapi seluruh video kosong. Hanya kabut putih dan suara statis. Semua rekaman hilang. Dina menunduk. Kita mungkin belum benar-benar pulang. Di desa yang berbeda, mereka akhirnya diantar ke rumah kepala desa. Namun sesampainya di sana, desa itu terasa aneh. Rumah-rumah panggung berdiri rapi, tapi tidak ada suara ayam, tidak ada anak bermain, semua pintu tertutup. Udara di sini terasa berat. Kepala desa keluar, pria tua dengan wajah ramah tapi tatapannya dalam. Dan kepala desa itu bertanya kepada Rara dan Dina, kalian bilang dari Gunung Seminung? Iya Pak, kami tersesat di sana 3 hari dan teman kami hilang. 3 hari? Iya, kami mendaki Jumat, turun Senin. Sekarang hari apa menurut kalian? Rara dan Dina saling pandang. Senin pagi. Hari ini Jumat, minggu depan. Mereka lalu membeku, tubuh terasa dingin. Artinya, mereka hilang lebih dari seminggu. Kami baru sadar sekarang. Tapi waktu di atas rasanya cuma 3 hari. Bukan cuma waktu yang berubah kalau sudah menyeberang kabut Ranau. Pria itu kemudian mengambil sesuatu dari lemari. Sebuah buku tua berdebu. Ia membukanya pelan, memperlihatkan halaman yang berisi sketsa peta kuno Ranau abad ke-18. Di sana, jelas tergambar Gunung Seminung berdiri di tepi danau. Dulu memang ada gunung di sana, tapi 200 tahun yang lalu, katanya, gunung itu tenggelam setelah upacara darah. Sejak itu, tak pernah muncul lagi, kecuali bagi mereka yang dipanggil. Dipanggil? Ya, hanya keturunan yang punya darah penjaga air yang bisa melihat wujud asli Seminung. Malamnya, mereka beristirahat di rumah kepala desa. Rara tak bisa tidur. Ia terus menatap kamera, memutar ulang satu-satunya video yang tersisa. Di layar hanya putih, tapi di tengah statis itu muncul bayangan hitam selama 1 detik. Wajah seseorang yang tersenyum. Wajah Bayu. Bayu berbisik dari video. Airnya tenang sekarang. Jangan datang lagi. Rara menutup mulutnya. Air mata mengalir. Dina bangun, duduk di sampingnya. Kau lihat juga? Iya, dia masih di sana. Tiba-tiba dari luar terdengar suara air menetes.
padahal tidak hujan. Mereka keluar rumah. Di halaman, terlihat genangan kecil air yang perlahan membentuk lingkaran di tanah. Dari tengahnya muncul tangan putih menggenggam sesuatu. Rara menjerit, tapi kepala desa segera datang, membawa dupa dan membacakan mantra tua dalam bahasa Kumring. Banyu pulang ke ranau, jiwo pulang ke tanah. Yang artinya air kembali ke danau, jiwa kembali ke tanah. Tangan itu perlahan tenggelam lagi, meninggalkan kalung batu hitam yang biasa dipakai Bayu. Rara memungutnya, menggenggam erat. Dia sudah memilih jadi penjaga baru. Gunung itu butuh seseorang untuk menutup gerbang. Keesokan harinya, Rara dan Dina diantar ke kota terdekat. Mereka mendatangi kantor BNPB, lalu kantor pariwisata, mencoba menunjukkan lokasi pendakian di peta digital. Namun setiap kali mereka mengetik Gunung Seminung, hasil pencarian menunjukkan tidak ditemukan. Bahkan GPS mereka tidak merekam rute pendakian. Semua file di lokasi hilang. Dan Dina berkata, kok seolah-olah gunung itu nggak pernah ada ya? Atau mungkin sudah kembali ke bawah air. Di bus perjalanan pulang, Rara menatap kalung Bayu yang tergantung di tangannya. Dari batu hitam itu, sesekali muncul pantulan air seperti riak halus seolah permukaan danau ada di sana. Dan di dalamnya, terlihat bayangan seseorang berdiri di tepi air, menatap langit ranau yang abadi berkabut. Rara berbisik, kau tenang di sana Bayu, tapi aku tahu kabut itu belum benar-benar hilang. 2 bulan kemudian, tim ekspedisi dari universitas mencoba menelusuri area yang sama. Mereka tidak menemukan tanda apapun tentang jalur pendakian, pos registrasi atau tenda yang ditinggalkan. Namun kamera drone yang mereka bawa menangkap refleksi aneh di permukaan danau Ranau, bentuk seperti gunung kecil yang muncul di bawah air. Di puncak refleksi itu, samar terlihat sosok pria berdiri, menatap ke atas sambil mengangkat tombak batu hitam. Sudah hampir sebulan sejak Rara dan Dina kembali ke Palembang. Luka di tubuh mereka sembuh, tapi luka di kepala dan hati tidak. Malam-malam, mereka masih diwarnai mimpi yang sama. Kabut tebal, suara air menetes, dan sosok Bayu berdiri di tepi danau dengan mata hitam berkilau biru. Rara mencoba menulis semua kejadian itu menjadi laporan ilmiah. Tapi, setiap kali mengetik kata Seminung, laptopnya mati mendadak. Dina mulai jarang keluar kamar. Kadang terdengar membaca doa dalam bahasa Ranau. Kadang tertawa sendiri di antara suara air dari kamar mandi. Namun malam itu, sesuatu datang ke Rara. Sebuah paket tanpa nama, dibungkus kain basah, diletakkan di depan pintu kosnya. Saat kain itu dibuka, aroma tanah dan air busuk langsung memenuhi kamar. Di dalamnya ada buku catatan kulit lusuh, berlumpur dan berat, seolah baru diangkat dari dalam danau. Tulisan di sampulnya masih bisa terbaca samar. Catatan lapangan Bayu Setiawan. Rara terpaku, tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan Bayu memang khas, huruf tegak rapi, tapi setiap lembar berikutnya mulai berubah. Dari catatan penelitian tumbuhan menjadi catatan perjalanan, lalu berubah menjadi jurnal suara dari dunia lain. Hari ketiga di Seminung, kabut mulai turun dari arah danau. Aku merasa ada yang memperhatikan dari dalam air. Hari ke-6, Rara bilang dia dengar nyanyian.
Aku juga, tapi suara itu bukan dari luar, dari dalam kepala. Hari ke-8, aku tahu sekarang, Muli Ranau bukan legenda. Dia hidup di antara arus air dan udara. Dia bicara padaku dalam mimpi. Lalu halaman berikutnya, tulisan berubah. Bukan lagi huruf Latin, melainkan aksara Lampung kuno. Diselingi goresan bahasa Kumring. Rara menatap huruf-huruf itu dan seolah bisa mendengarnya bergema pelan di kepalanya. Banyu nahan jiwo, ranau jaga darah, siring nyame, siring nyawa. Yang artinya, air menahan jiwa, danau menjaga darah, satu tubuh, satu kehidupan. Saat Rara membalik halaman berikutnya, tinta di kertas itu bergerak. Tulisan seolah basah, seperti darah yang masih segar. Dan di balik lembar itu, terdengar suara halus, bukan dari luar, tapi langsung dari dalam buku. Rara, aku di sini. Rara menjatuhkan buku itu, menatap lantai dengan napas tersengal. Suara itu tak salah lagi. Suara Bayu. Buku itu terbuka sendiri pada halaman tengah, menampilkan sebuah gambar sketsa Danau Ranau dengan siluet gunung tenggelam di bawahnya. Di tengah danau ada 3 lingkaran, dan lingkaran paling dalam tergambar mata manusia. Lalu di bawah gambar itu tertulis kalimat singkat. Gerbang masih terbuka. Lampu kamar bergetar, padam seketika. Rara menatap ke arah jendela. Di luar, hujan belum turun, tapi suara air menetes terdengar di atap. Rara memutuskan mencari Dina ke kamarnya di sebelah. Tapi, saat pintu diketuk, tidak ada jawaban. Ia dorong perlahan, dan aroma lembab menusuk hidungnya. Kamar Dina gelap, hanya lampu kamar mandi yang menyala. Dari balik pintu kamar mandi, terdengar suara nyanyian pelan, dalam bahasa yang sama seperti dulu mereka dengar di gunung. Bailey, siring nyame, airku menangis, jiwaku mencari. Rara menelan ludah. Ia buka pintu, kamar mandi kosong, tapi di lantai air mengalir pelan, membentuk tulisan yang sama persis seperti di buku Bayu. Gerbang masih terbuka. Cermin kamar mandi berembun, dan di embun itu perlahan muncul wajah Bayu pucat, matanya hitam pekat, bibir membiru. Ia berbicara, tapi suaranya bukan keluar dari cermin, melainkan dari dalam air keran yang menetes. Bayu berkata dari suara air, "Kau harus tutup gerbangnya, Ra, sebelum kabut naik lagi. Aku tidak bisa menahannya sendiri." Lalu Rara pun gemetar. "Bagaimana caranya, Bayu?" "Temukan air mata pertama, tempat darahku jatuh." Cermin retak, air di lantai mendidih sejenak, lalu mati. Hening. Rara kembali ke kamarnya, membuka buku Bayu lagi. Halaman terakhir kini berubah. Muncul peta kuno dari Danau Ranau. Tapi di bagian bawah danau ada tanda silang merah bertuliskan Tulang Banyu, yang artinya tulang air. Dina tiba-tiba muncul di pintu. Wajahnya pucat, tapi tenang. Matanya tampak berbeda, seperti tidak sepenuhnya sadar. "Aku tahu tempat itu. Kau juga dengar Bayu?"
Aku dengar, tapi bukan dari mimpiku, dari darahku. Dina menatap buku itu lama, lalu mulai berbicara dengan nada datar, seolah mengutip sesuatu dari masa lampau. Tulang banyu tempat darah pertama tumpah. Siapa yang menutupnya harus memberi jiwa baru sebagai pengganti. Kau maksud pengorbanan? Dina tersenyum dengan aneh dan mengatakan, tidak ada gerbang tanpa penjaga. 2 hari kemudian, berita di media lokal melaporkan kabut tebal muncul kembali di sekitar Danau Ranau. Penduduk mendengar suara nyanyian perempuan dari arah air. Pemerintah menutup akses wisata. Rara dan Dina memutuskan kembali ke sana. Tak ada lagi peta atau GPS, hanya buku Bayu sebagai petunjuk. Malam itu, mereka tiba di tepi danau. Langit gelap tanpa bulan. Kabut menari pelan di atas air. Dari tengah danau, terdengar nyanyian yang sama. Kini lebih jelas, seperti ratusan suara bergabung dalam satu harmoni. Bailey, siring nyame. Rara menatap Dina. Ini akhir semuanya kan? Bukan akhir, hanya pergantian penjaga. Dina menatap buku Bayu, lalu menaruhnya di atas batu datar di tepi danau. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Kumring. Banyu pulang ke Ranau, jiwa pulang ke tanah. Darah jadi jembatan, roh jadi penutup. Air danau beriak hebat. Dari tengahnya muncul siluet Bayu. Masih sama seperti dulu, tapi tubuhnya kini terbuat dari air berpendar biru. Ia berjalan perlahan menuju mereka. Bayu berkata dengan lembut, salah satu harus tinggal. Rara memegang tangan Dina erat-erat dan menangis. Aku gak mau kehilangan lagi. Lalu Dina tersenyum. Dia memanggilku. Aku yang terakhir punya darah dan Ranau. Dia menatap Bayu, lalu melangkah ke air. Langkahnya tenang, hingga tubuhnya perlahan menyatu dengan air dan cahaya. Bayu meraih tangannya, lalu keduanya menghilang di bawah permukaan danau. Kabut naik sekali lagi, lalu menghilang. Air menjadi bening, sunyi. Pagi harinya, penduduk menemukan Rara pingsan di tepi danau. Ia tidak ingat apapun selain satu hal, nyanyian air yang menenangkan. Danau Ranau kembali jernih, tidak ada kabut, tidak ada suara. Tapi di malam hari, kadang terlihat 2 bayangan di tengah air, berdiri berdampingan menghadap langit. Buku Bayu mengering keesokan harinya. Halamannya kosong, hanya tersisa 1 kalimat di halaman terakhir. Tertulis dengan tinta biru bening seperti air. Gerbang ditutup. Ranau tenang. Malam itu, angin di tepi danau Ranau seolah berhenti. Rara berdiri sendirian di atas dermaga kayu yang kini tampak lapuk dan tua. Padahal, baru sebulan sejak ia kesini terakhir kali. Langit mendung tapi tidak ada hujan. Permukaan air begitu tenang hingga memantulkan wajahnya seperti cermin. Namun yang dilihatnya di pantulan bukan dirinya sendiri, wajah Dina. Dan di belakangnya, Bayu. Rara menarik napas tajam. Bayu? Dina? Tidak ada jawaban. Pantulan itu hanya tersenyum samar. Lalu, mata mereka perlahan membuka, menatap langsung ke arahnya dari dalam air. Air bergetar pelan, seolah menyambut kehadirannya.
Suara lembut mengalun dari bawah permukaan, seperti 1000 napas berbicara serentak. Rara, air tidak melupakan, air hanya menunggu. 1 minggu setelah kejadian itu, Rara berhenti kuliah. Ia kembali ke Palembang, tapi pikirannya tertinggal di Ranau. Di setiap malam, ia mendengar suara tetesan air di kamarnya, padahal keran sudah dimatikan. Suara itu membentuk irama, seperti kata, seperti doa. Bailei, siring nyame, air menangis, jiwa mencari. Rara mencoba menulis ulang semuanya di buku catatannya, tapi setiap kali menulis nama Dina, tinta menetes seperti darah dan hurufnya menghilang perlahan. Ia mencoba menulis surat kepada pihak kampus, kepada keluarga Dina, dan kepada siapapun. Namun tak satu pun surat itu berhasil dikirim. Kertas selalu basah setiap pagi. Seolah ada tangan tak terlihat yang menenggelamkannya semalaman. Sampai suatu pagi, di depan kosnya ia menemukan selembar surat tergeletak di bawah pintu. Tulisan di atasnya rapi dan familiar. Rara, aku tidak tenggelam. Aku menyatu. Air tidak memenjarakan. Ia hanya mengingat. Jangan datang lagi. Gerbang tertutup hanya dari sisi ini. Dina. Tinta pada surat itu berwarna biru kehijauan, seperti ganggang daun, dan saat Rara menyentuhnya, tinta itu terasa dingin seperti air. 3 bulan berlalu, Danau Ranau mulai ramai lagi oleh wisatawan. Tapi penduduk sekitar mengeluh. Setiap malam, air danau naik perlahan, menelan batu-batu penanda di tepian. Beberapa nelayan mengaku mendengar suara perempuan menyanyi di tengah malam. Suara itu bukan menakutkan, tapi mengundang. Rara kembali ke sana diam-diam. Ia merasa belum selesai. Malam itu, ia menginap di rumah kayu dekat tepi air, rumah yang dulu digunakan tim ekspedisi mereka. Hanya dia dan bunyi jangkrik yang tersisa. Ia membuka buku Bayu, yang kini sudah kosong sepenuhnya. Namun, saat cahaya bulan mengenai permukaannya, muncul goresan samar dan tinta halus, seperti ukiran air di kaca. Tulisan itu berbunyi, air yang mengingat tidak bisa tidur. Jika ia tenang, itu karena sesuatu menahannya di bawah. Jangan biarkan gerbang membusuk, karena gerbang yang busuk akan terbuka sendiri. Rara menatap danau. Kabut mulai naik pelan. Bukan kabut tebal seperti dulu, tapi kabut tipis yang memantulkan cahaya biru dari bawah air. Dan dari kedalaman itu, tampak bayangan tubuh-tubuh bergerak lambat. Mereka bukan mayat. Mereka menari. Rara memegang kepalanya. Tubuhnya bergetar. Suara-suara mulai masuk lagi. Tapi kali ini bukan dari luar. Mereka berbisik di dalam pikirannya. Dalam bahasa kumring yang samar-samar, masih bisa ia pahami. Siring nyame, siring nyawa. 1 jiwa, 1 kehidupan. Banyu jaga ranau, ranau jaga jiwa. Air menjaga danau, danau menjaga jiwa. Ia menutup telinga, tapi suara itu terus menyusup. Seperti air yang mencari celah di batu. Bayangan di permukaan air kini semakin jelas. Dina dan Bayu berdiri berdampingan memegang sesuatu yang tampak seperti
bola cahaya biru, menyerahkannya ke arah Rara. Bayu bersuara, bergema, "Ambil, sebelum ia lupa." Dina menjawab dengan lembut, karena air pun bisa kehilangan ingatan, dan saat itu terjadi, semuanya akan lahir ulang. Cahaya itu menyatu ke dada Rara, tubuhnya bergetar keras, dan tiba-tiba ia melihat semuanya. Ia melihat masa lalu, ribuan tahun lalu, sebelum Ranau menjadi danau. Gunung besar berdiri di tengah lembah, dan di puncaknya, air mata seorang perempuan mengalir menjadi sungai pertama. Perempuan itu, Muli Ranau, menangis karena kehilangan anaknya yang dikorbankan untuk menenangkan bumi. Air matanya memenuhi lembah, menenggelamkan semuanya, dan lahirlah Danau Ranau. Bayu, Dina, Adi, bahkan dirinya, semua hanyalah gema dari kisah itu. Mereka bukan sekedar manusia yang tersesat. Mereka adalah reinkarnasi dari cerita yang belum selesai. Dan ketika darah Bayu tumpah di sana, gerbang lama terbuka kembali. Ranau mengingat yang telah dilupakan. Air menuntut keseimbangan. Seseorang harus tinggal, seseorang harus mengingat. Sekarang giliran Rara. Rara terbangun dari penglihatan itu. Langit sudah berubah, kelabu pekat. Kabut kini naik dari dasar danau, tapi bukan seperti dulu yang menakutkan. Kabut ini berwarna biru lembut, seperti napas tenang dari dunia bawah air. Suara Dina terdengar lagi, kali ini dari belakangnya. "Sekarang kau tahu kan, kenapa air tak pernah diam?" Rara meneteskan air mata, karena air punya ingatan. Dan setiap ingatan butuh penjaga. Bayu muncul di samping Dina. Ia menatap Rara dengan tatapan tenang. Bukan lagi roh tersesat, tapi penjaga baru. "Bayu, tapi penjaga lama akan mati jika tak diwariskan." Rara menatap danau. Air mulai beriak pelan, seperti tangan-tangan kecil yang memanggilnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan langkah tenang, ia berjalan ke tepi air, membawa buku Bayu yang kini mulai berkilau lembut. Sebelum masuk ke air, ia menulis satu kalimat terakhir di halaman kosong. Semua yang tenggelam tak pernah hilang. Mereka hanya menunggu untuk diingat kembali. Lalu ia menutup buku itu, menaruhnya di batu tepi danau, dan melangkah masuk ke dalam air. Kabut menelan tubuhnya perlahan. Sinar biru berpendar kuat sekali, lalu hilang. Danau menjadi tenang. Untuk pertama kalinya, benar-benar tenang. Epilog. 1 tahun kemudian, seorang mahasiswa baru dari jurusan biologi datang ke Danau Ranau untuk penelitian flora air. Ia menemukan sebuah buku catatan kulit di antara batu tepi danau. Di dalamnya hanya ada satu kalimat tertulis dengan tinta biru yang sangat halus. Gerbang ditutup, tapi air mengingat. Saat mahasiswa itu menatap ke permukaan danau, ia melihat 3 bayangan samar berdiri di tengah air. 2 pria dan 1 perempuan. Ketiganya tersenyum,
lalu menghilang bersama riak kecil yang membentuk lingkaran sempurna. Dari kejauhan, suara perempuan terdengar samar seperti dari dalam air. Bailey, siring nyame. Air menangis, jiwa menyatu. Kabut turun pelan, dan danau kembali diam. Tidak lagi menyeramkan, tapi seolah menyimpan rahasia lembut tentang mereka yang kini menjadi bagian darinya. Gunung Seminung, air yang mengingat.